Gunung Merapi kembali pada hari ini untuk perahu. Kali ini saya akan berbagi berikut ini kita akan membahas Gunung Merbabu di balik keindahan ketinggian Ciracas. Kali ini saya akan berbagi cara ini saya tayang cerita mistis kali ini cerita kalian ini akan dari sesosok perempuan spirit peninggalan wanita. Waktu itu nanjak Merbabu via Wekas, Desa Kaponan. Aku berdua bersama Ahmad Armani. Kami naik motor memasuki Gapura Wekas sampai ke desa terakhir, Desa Ndakan, yang menjadi sekret awal untuk Simaksi. Setelah sholat maghrib, kami mulai perjalanan dan start dimulai setelah kami berdoa meminta izin sesepuh desa dan ziarah makam di desa tersebut yang terletak di atas desa tersebut. Setelah melewati persawahan warga, mulailah memasuki pintu hutan pinus yang lebat, menambah serunya malam itu. Singkat cerita, pos 1 yang dulu ada sekarang sudah tidak ada lagi. Kami melewati sampai ke pos 2. Sampai di situ baru kami istirahat untuk minum dan ngerokok, sembari meluruskan kaki dan pinggang yang mulai lelah karena menanggung beban berat keril dengan jarak tempuh selama kurang lebih 3 jam. Waktu kami tiba di persimpangan Gunung Kukusan di atas tugu perbatasan, terasa angin membelai kencang, meniup dengan ganasnya. Ilalang dan semak belukar menjadi bagian jalur kami. Di sisi kanan dan kiri mulai ramai dengan sosok penampakan yang mulai dari kuntilanak bergelantungan, pocong yang muncul dan hilang sesuka mereka. Tangan-tangan yang bermunculan dari sisi kanan kiri serasa mau menyeret kami. Yang lebih membuat seru, dari atas bukit yang tidak begitu tinggi, di hadapan kami berdiri bocah kecil cekikikan sambil menuju ke arah kami dan ngoceh. Mas, ngopo podo rene? Mas, ngapain pada kesini? Dan tiba-tiba kepalanya patah menggelinding ke arah kami. Kepala bocah itu menggelinding sambil cekikikan lalu hilang sebelum sampai di depan kakiku. Setelah tarik nafas dan baca istighfar, kami istirahat di mana tepat bocah tadi berdiri, buka keril, mengeluarkan kompor, nesting, dan perangkat lainnya. Akhirnya kami putuskan untuk membuat kopi sembari beristirahat di puncak Kukusan yang di situ kemiringannya tidak terlalu curam. Hangatnya kopi, rokok, dan juga cemilan cukuplah untuk menambah stamina perjalanan. Masih teringat fenomena bocah yang kepalanya gelindingan. Tiba-tiba Kang Armani berlari ke salah satu pohon yang berbentuk melengkung, seakan pohon itu sedang ditindih dengan beban yang berat. Pohon seukuran paha manusia itu ternyata jadi tempat duduk santainya Nyai Kembang. Nyai Kembang adalah sosok wanita berkebaya merah, berkain batik coklat keemesan. Wajahnya cantik, rambutnya disampingkan ke depan dengan berhias bunga kantil yang belum mekar. Kemunculan Nyai Kembang ditandai dengan angin yang berhembus dan juga wewangian bunga kamboja atau kantil. Kang Armani menghampiri sosok itu dengan berdiri dengan tangan sedakep ke dada, kepala merunduk. Interaksi mereka cukup lama, sampai kopi Kang Armani dingin. Setelah usai berinteraksi, Kang Armani duduk kemudian menyeruput kopi dan bercerita. Ada penglihatan di atas, sedikit lagi persimpangan triangulasi bro. Terus kenapa Kang? Jawabku, kalau mau melihat pendaki yang tidak pernah bisa keluar dari dukuh atau desa gaib, di situ pintunya. Jelas Kang Armani. Udahlah, orang udah mati Kang. Seandainya sukma mereka bisa dibawa ke dunia kita, itu juga mustahil kan?
Ya, siapa tahu betah di sana kamu, di Dukuh. Sambil ketawa ngakak, Kang Armani selesaikan pembicaraan yang tak karuan. Sedikit kupas soal Dukuh atau desa alam gaib, di mana kebanyakan pendaki nyasar ke dalamnya dan tidak pernah bisa keluar kembali, kecuali yang berhati suci. Kebanyakan pendaki yang ada di dalam mereka yang berbuat salah, maksiat, takabur, dan juga berniat buruk sebelum naik gunung ini. Mendaki harus dilandasi ketulusan, iman, dan juga mental yang kuat. Dukuh terbuat buat semua pendaki, terutama pendaki yang arogan dan serasa sok hebat di alam rimba raya, yang merasa bisa menaklukkan semesta dengan takaburnya diri. Awas pendaki seperti ini. Yang mendengarkan ini, besoknya hati-hati ya kalau naik gunung. Nyai Kembang hanya menunjukkan jika kami mau melihat Dukuh, kami akan disambut sebagai selayaknya tamu. Tapi kami bertujuan untuk naik ke puncak, bukan naik gunung mampir makan ke rumah lelembut. Setelah ngobrol usai, kopi dan makan kelar, kami bereskan perlengkapan untuk siap melanjutkan perjalanan yang masih lumayan panjang dan menantang. Karena kami harus tapaki simpang puncak triangulasi dan juga meniti jembatan setan, sebelum akhirnya kita bisa sujud di puncak Genteng Songo. Diceritakan sebelumnya jika Kang Armani sempat berinteraksi dengan Nyai Kembang, salah satu penunggu lereng merbabu yang menguasai desa gaib, yaitu Dukuh. Dan kami melanjutkan kembali perjalanan malam ini. Malam yang terasa begitu lambat, di mana angin menerpa semakin kencang. Hawa mistisnya tempat ini tercampur dengan dinginnya embun malam, menyusupi sendi-sendi raga kami. Persimpangan puncak antara triangulasi dan juga Genteng Songo terlihat tepat di depan kami. Di sini kembali keusilan dedemit mengusik perjalanan saya dan Kang Armani. Meski angin bertiup kencang di antara terbuka, tapi ada angin lain yang berputar-putar saja di atas kepala kami. Suara bising angin dan bisikan-bisikan bermunculan. Hanya ada satu bisikan yang jelas terdengar tanpa lirih. Terus jalan lurus, terus jalan lurus, terus jalan lurus. Begitulah bisikan itu terulang-ulang. Sementara itu, percabangan jalur yang dua arah tiba-tiba jadi satu arah. Jalannya lurus yang terdapat seperti ada gapura yang samar tertutup kabut. Kuhentikan langkah kaki, lalu bilang ke Kang Armani, "Kang, jalannya berubah tuh," sambil menyorotkan senter ke arah gapura di depan. Kang Armani hanya senyum menyungging sambil bilang, "Kita udah sampai bro, welcome to Dukuh, hahaha." Aku hanya tersenyum kecut sambil mengeluarkan rokok dalam saku. Dan tiba-tiba perasaan gak enak banget bos. Merinding di tengkuk leherku tebal banget. Terdengar suara gemericik dari belakangku, dan aroma seketika menjadi bau bangkai yang sangat mengganggu hidungku. Waktu aku menoleh ke belakang, sosok pocong terbang pas ke arah kami, dan muka kami saling berhadapan yang jaraknya amat sangat dekat. Wajahku hampir bersentuhan sama wajah hancurnya pocong. Wajah yang hitam legam, kulit dengan dagingnya terkoyak dan terlihat jelas. Tulang rahan, gigi juga tulang wajah sebagian. Matanya gerowong, biji matanya tak ada lagi, tapi keluar cahaya warna merah di dalamnya. Seketika nafasku sesak ketika kami beradu pandang. Hingga akhirnya Kang Armani menarikku mundur, menjauh agar tidak diludahi oleh pocong yang membusuk itu. Masih kami pandangi sosok itu yang gerakan kepalanya menoleh ke arah kami.
namun gerakannya patah-patah. Selang beberapa lama, dia terbang masuk ke gapura jalur itu, lalu menghilang. Jadi, kalau ada terdengar bunyi gemericik seperti kunci banyak yang disatukan lalu digerakkan, akan keluar bunyi gemericik. Sudah jelas pocong di sekitar kalian. Saat kami berdua masih setengah bego menatap kosong ke arah hilangnya sosok pocong tadi, dari kejauhan seperti ada sinar keemasan terpancar. Ada sosok laki-laki berjalan. Setiap berjalan, langkahnya memiliki aura kuat. Kabut di samping kiri kanannya tersibak dengan sendirinya. Semakin mendekat, semakin meredup cahaya yang bersumber dari sosok itu. Setelah jarak hanya beberapa meter, terlihat jelas seorang pria gagah menggunakan celana dan baju hitam dengan ikat kepala berwarna merah, rambut panjang, wajah ganteng, namun terlihat taring di sela bibirnya. "Saya Kami Tuo di desa Dukuh Kembang. Nyai sudah menunggu kedatangan Aden berdua," ucap sosok itu sambil menjelaskan. Tak bisa menolak, bahkan tubuh seakan tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, mengikuti punggawa Nyai Kembang tanpa bisa berkata apa-apa. Karena kami sudah masuk ke dalam gapura yang bertuliskan aksara Jawa, tidak bisa saya baca. Kami telah masuk ke Dukuh Kembang. Mohon maaf, saya tidak bisa menceritakan apa yang terjadi di dukuh tersebut. Maka dari itu, langsung saya ceritakan perjalanan selanjutnya. Intinya, di dalam dukuh itu banyak sekali pendaki di sana. Ada ratusan, bahkan bisa ribuan. Karena di salah satu depan rumah itu bergelombong puluhan pendaki, belum di aula desa dan rumah-rumah lainnya. Yang paling banyak berkumpul di pekarangan rumah Kami Tuo, punggawa Nyai Kembang. Kami keluar dari dukuh sekitar tengah hari, dan setelah dihitung kami di dalam sana sudah 2 hari 2 malam. Sementara tidak begitu lama di dalam dukuh itu. Yang lebih aneh lagi, waktu keluar dari dukuh bukan di tempat kami masuk, tapi keluar tepat di puncak Syarif, tanpa melewati Watu Tumpang dan juga Kenteng Songo. Ya, kami akhirnya sholat di puncak. Setelah itu menikmati pemandangan alam yang tetap indah di siang hari. Ngobrol panjang lebar. Herannya kami tidak merasa haus dan lapar. Padahal kami bertemu pendaki lain dan bertanya hari saat itu. Sudah 2 hari kami di dalam alam lain. Akhirnya kami putuskan untuk turun lintas jalur melalui jalur Selo. Karena di jalur ini selain indah juga terdapat istana gaib lain. Singkat cerita, aku dan Kang Armani berpisah di Sabana 2. Waktu itu di Sabana berkabut, dihiasi rintikan gerimis senja hari. Aku turun sendiri, lalu pulang dengan membawa rahasia dan aku emban seumur hidupku. Dan cerita ini saya spesialkan untuk sahabat saya, Kang Ahmad Armani, yang sampai sekarang masih di atas merbabu. Mohon pendengar sekalian minta Al-Fatihahnya buat sahabat saya, Kang Ahmad Armani. Saya tidak dapat menjabarkan di dalam dukuh yang saya lihat dan kenapa Kang Armani memilih tinggal di merbabu. Semua itu karena sahabat saya berpesan untuk cukup saya saja yang paham akan pilihannya. Pihak keluarga ikhlas melepas karena Kang Armani sempat pulang dan menginap 1 malam untuk menjelaskan pilihan dirinya waktu di malam ke-40 hari. Dunia itu pilihan. Kita cukup menghormati dan menghargai jika pilihan itu yang terbaik. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Cerita ini saya ambil dari Instagram
pesona gunung.